Aku bisa membuat lubang, tapi nggak perlu pakai sekop. Lalu, kutaruh emas dan perak di dalamnya. Aku juga bisa menambal dan memoles mahkota emas. Tiap orang memerlukan bantuanku setidaknya sekali seumur hidup. Tapi kebanyakan takut menemuiku. Kamu tahu siapa aku? Dokter Gigi. Misteri pertumbuhan. Saat berumur 15 tahun, Miko memaku batang pohon ceri di kebun neneknya. Dengan begini, dia bisa menandai tinggi badannya. 10 tahun kemudian, dia kembali untuk mengecek perubahan tinggi paku itu. Kalau pohon itu tumbuh 2,5 cm setiap tahun, pakunya bertambah tinggi berapa senti? Sama saja, posisi paku tidak akan berubah karena pohon cuma tumbuh di puncaknya. Teka-teki jeruk. Yeni dikunci di dalam ruangan bersama 15 orang. Tiap orang bisa melihat seisi ruangan serta orang lain yang ada di situ. Jadi, mereka tidak perlu menengok, memutar badan, maupun bergerak. Untuk keluar dari situ, Yeni harus menaruh jeruknya sedemikian rupa agar mereka bisa melihatnya. Tapi ada satu orang yang tidak boleh melihat jeruk itu. Dia pun berhasil. Caranya? Dengan menaruhnya di atas kepala seseorang. Mana yang lebih mahal? Eric pergi ke supermarket untuk membeli 2 jeruk dan 1 semangka. Total harganya Rp60.000. Helen juga pergi ke supermarket yang sama untuk beli 1 lemon, 1 jeruk, dan 1 semangka. Gadis itu membayar Rp80.000. Harga 1 buah jeruk, lemon, dan semangka bervariasi. Mana yang lebih mahal, jeruk atau lemon? Eric mengambil 2 jeruk dan 1 semangka, total harganya Rp60.000. Harga kedua buah ini juga berbeda. Jadi, tidak mungkin Rp20.000 plus Rp20.000 plus Rp20.000. Kemungkinan harganya Rp10.000 plus Rp10.000 plus Rp40.000. Jadi, harga 1 semangka sama dengan Rp40.000. Helen membayar Rp40.000 untuk beli semangka dan Rp10.000 untuk beli jeruk. Artinya, harga 1 lemon sama dengan Rp30.000. Jadi, lemon lebih mahal daripada jeruk. Istri yang khawatir. Yuda mengalami kecelakaan mobil dan hilang ingatan. Saat kembali sadar di kamar rumah sakit, dia melihat 3 wanita sudah menungguinya. Tapi dia tidak bisa mengingat ketiganya. Masing-masing mengaku sebagai istrinya. Dokter bilang, Yuda harus menjalani rawat inap setidaknya seminggu lagi. Mas Yuda, aku harus gimana dong kalau kamu nggak ingat sama aku? Wanita di sebelah kiri terisak penuh haru. Sayang, aku cemas banget nih. Kita pulang yuk. Di sini nggak nyaman banget. Di rumah, aku lebih bisa ngerawat kamu sampai sembuh kok. Seru wanita yang berdiri di tengah. Perempuan yang di sebelah kanan terlihat murka lalu bilang, "Halah, mereka tuh cuma mau ngerebut kamu dari aku, Mas. Ayo kita pergi dari sini saja." Jadi, istri Yuda yang mana? Wanita yang di sebelah kiri, cuma dia yang menunjukkan rasa khawatir. 2 wanita lainnya malah mau membawanya pergi dari rumah sakit. Padahal dia sedang terluka dan butuh perawatan medis. Warisan. Akbar, omnya Jody, termasuk orang yang tajir melintir, tapi dia suka iseng dengan kerabatnya. Ya, karena itulah saat ia meninggal, semua kerabatnya tidak bisa menemukan surat warisan yang ditinggalkannya. Beberapa tahun telah berselang, suatu hari Jody sedang melihat-lihat dokumen lama. Tiba-tiba, dia kaget bukan kepalang. Rupanya dia baru saja menemukan surat warisan dari Akbar. Di dalamnya tertulis, "Aku menyimpan semua uang dan barang berhargaku di bawah pohon ceri kesayanganku, tepat
tepat di ujung bayangan. Gali tanahnya pada jam 3 sore, siapapun yang bisa mendapatkannya akan jadi ahli warisku. Setelah membaca wasiat itu, Jody sangat kegirangan. Yes, aku bakal jadi orang kaya, serunya. Dia pun bergegas menuju villa mewah milik omnya dan berhasil menemukan pohon ceri yang dimaksud. Lalu, dia menunggu sampai jam 3 sore untuk menggalinya. Jody sampai ngos-ngosan saat menggali tanahnya, tapi jeripayahnya itu tidak membuahkan hasil. Karena bingung sekaligus kesal, dia terpaksa pulang. Kok dia tidak mendapatkan warisan itu? Beberapa tahun sudah berlalu sejak omnya Jody menyembunyikan hartanya. Pohon itu sudah tumbuh lebih tinggi dan bayangannya juga makin memanjang. Siapa yang bokek? Kedua cewek ini sedang make up-an sebelum pergi jalan-jalan. Mereka memakai perlengkapan yang hampir sama, lipstik, pakaian, dan sepatunya serupa. Ponsel mereka juga terlihat mirip, tapi salah satu cewek ini bokek. Yang mana? Coba deh perhatiin lagi cewek yang di sebelah kiri. Ponselnya mencerminkan pribadinya. Jelaslah, ponsel tiruan. Ya, tapi dia rajin menabung dan tidak sombong kok. Tak lama lagi dia akan jadi orang kaya. Siapa dia? Marco dan Lisa sudah pacaran selama 2 tahun. Suatu hari, Marco mendatangi rumah sang kekasih untuk melamarnya. Tapi, sesampainya di sana, dia melihat Lisa bersama cowok lain. Marco jadi murka. Lelaki yang bersama Lisa jadi ketakutan, lalu bergegas kabur. Lisa pun histeris. "Dia itu kakakku," serunya. Tapi Marco jauh lebih tahu. Sayangnya, Marco tidak melihat wajah cowok itu dengan jelas. Saat dia menyusul keluar, sudah ada 3 lelaki. Selingkuhan Lisa yang mana? Yang di sebelah kiri. Cuaca di luar sangat dingin, pipi dan hidung kedua cowok lain terlihat merah, tapi wajah dia paling pucat. Jadi, dia baru saja keluar dari rumah yang hangat. Pilihan yang aneh. Setiap hari, Markus goes menuju stasiun untuk pergi kuliah. Di dekat rumahnya ada 2 stasiun. Stasiun pertama berjarak 2 km dan stasiun kedua berjarak 3 km dengan arah berlawanan. Tiap pagi, dia selalu naik kereta di stasiun pertama. Tapi di sore hari, dia turun dari stasiun kedua. Kenapa? Rumah Markus dan kedua stasiun itu berada di bukit. Dengan begini, dia bisa naik sepeda tanpa perlu menghabiskan tenaga. Soal uang. Seorang penjahat bengis menangkap pengusaha kaya bernama Ryan. Dia mengurungnya di sebuah ruangan. "Kamu harus melipat gandakan uang yang kutaruh di atas meja agar bisa lolos." Kemudian, penjahat itu menaruh uang tunai sebanyak 70 juta rupiah. Saat ia kembali, Ryan sudah melipat gandakan uang itu. Padahal, dia tidak meninggalkan ruangan. Dia juga tidak meminta bantuan seseorang. Hah? Gimana bisa? Ryan menaruh uang itu di depan cermin. Baru nyadar, 3 sekawan ketiduran saat rebahan santuy di bawah pohon. Saat mereka tidur, seseorang telah mencoret-coret wajah mereka dengan gambar kumis. Setelah bangun, ketiganya terbahak keras. Tapi kemudian mereka terdiam. Kenapa? Awalnya mereka melihat kumis di wajah temannya, lalu menganggapnya lucu. Tapi kemudian mereka sadar kalau teman mereka juga tertawa. Jadi, di wajah mereka ada kumisnya semua. Kakek tajir. Arman dan kakeknya sangat akrab. Mereka banyak menghabiskan waktu bersama dan gemar memecahkan teka-teki detektif. Sayangnya, sang kakek meninggal secara tiba-tiba.
Pengacara pun datang untuk memberitahu semua kerabatnya. Kakek telah menyembunyikan semua uang yang gak habis sampai 7 turunan itu. Siapapun yang berhasil menemukan uang itu berhak mendapatkan semua hartanya. Arman tahu kalau sang kakek ingin mewariskan semua uang itu kepadanya. Dia pun bergegas menuju ruang kerja kakeknya. Seketika, dia tahu lokasi uang itu. Apa kamu juga tahu? Di gambar air mancur itu terdapat tanda silang. Itulah air mancur yang ada di rumah mereka. Arman harus mencari uang itu di sana. Terjebak di dalam sumur. Jerome seorang detektif terkenal yang lihai memecahkan misteri. Saat menangani suatu kasus, dia menemukan bukti penting. Keesokan harinya, dia terbangun di dalam sumur tua yang cukup dalam. Dan untungnya tidak ada airnya. Tapi, si detektif tidak tahu cara meloloskan diri dari situ. Tiba-tiba, di bibir sumur terlihat wajah tersangka utamanya. "Bapak nggak akan bisa keluar dari situ kok buat nangkep saya!" teriaknya. Kemudian si detektif bisa merasakan longsoran tanah menimpa kepalanya. Gawat, lelaki itu mau menguburnya hidup-hidup. 1 jam kemudian, Jerome berhasil keluar dari sumur lalu meloloskan diri. Kok dia bisa keluar? Si detektif perlu mengibaskan dan meratakan tanah yang jatuh ke dalam sumur. Dia terus naik ke permukaan hingga akhirnya berhasil melompat keluar lalu meloloskan diri. Dokumen yang dicuri. Di pagi buta, Aslan mendapat telepon dari temannya yang punya perusahaan besar. Pria itu sedang stres karena dokumen kontrak super penting di perusahaannya telah lenyap. Pada malam sebelumnya, dokumen itu tergeletak di atas meja, tapi keesokan harinya sudah raib. Aslan segera menuju TKP untuk menginterogasi para karyawan. Didapatlah 3 tersangka. Di malam sebelumnya, Ben mengaku telah pergi ke bioskop. Mandala bilang dia pergi makan malam bersama pacarnya. Sedangkan Siska pergi ke pesta. Tanpa buang-buang waktu, Aslan segera tahu siapa yang berbohong. Pelakunya, Ben. Tiketnya belum disobek, jadi dia tidak pergi ke bioskop. Asli atau palsu? Catur mampir ke rumah tantenya yang sudah tua. Sudah berbulan-bulan dia tidak menjumpainya, tapi sesampainya di sana, dia malah melihat 2 laki-laki berpakaian proyek. Mereka sedang sibuk mengeluarkan perabot. "Kalian lagi ngapain tuh?" tanya Catur. "Ah, Bu Sandra meminta kami untuk membuang perabot lama. Kami dari jasa penyedia jasa angkut bebas ambil," jawab salah satu lelaki itu. Dia terlihat meyakinkan, tapi Catur lebih cerdas. Sepertinya ada yang janggal. Oh, dia baru sadar mereka sebenarnya pencuri. Kok dia bisa tahu? Di dekat rumah tantenya tidak ada mobil penyedia jasa angkut, yang ada cuma mobil hitam berjendela gelap. Selain itu, kenapa harus pakai baju proyek kalau mereka memang penyedia jasa angkut? Iya kan?